Saudara, ada berita dari pasangan suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dengan tega menyuntikkan adiknya dengan obat-obatan terlarang. Aksi itu dilakukan kedua tersangka sebagai bentuk pelampiasan karena sakit hati kepada orang tua. Upaya penggerbekan yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Malang di rumah tersangka terekam melalui video amatir ini. Tersangka yang merupakan pasangan suami istri digerebek di rumahnya di daerah Ngamarto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menangkap dua tersangka yang merupakan suami istri, polisi juga mengamankan barang bukti beserta korban yang merupakan adik dari tersangka. Kedua tersangka menyuntikkan narkotika ke tubuh sang adik lebih dari 1 kali, lantaran efek narkotika yang dianggap belum berpengaruh ke tubuh korban. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat meracuni adiknya itu karena cemburu akan kasih sayang berlebih yang dicurahkan kedua orang tuanya kepada sang adik. Jadi motif dari para tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut adalah memang hubungan yang tidak harmonis antar keluarga, terutama antara tersangka dengan orang tuanya dan menantu bersama dengan orang tua dari pelaku atau tersangka pria, yang kemudian menyebabkan mereka sakit hati, yang kemudian melakukan niatan ini untuk dijadikan pelampiasan, yaitu si korban, yaitu adik kandung tersangka. Lalu apa sebenarnya motif utama sang kakak yang dengan teganya menyuntikkan obat terlarang ke adiknya? Untuk mengetahui, saat ini sudah bersama kami KBO Satreskrim Polres Malang, Ibda Dika Ermantara. Selamat malam, Pak Dika. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya mau bertanya dulu pertama soal kronologi kejadian penyuntikan yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap korban. Itu awalnya bagaimana, Pak? Baik, Mbak. Jadi bisa saya sampaikan terkait kronologi awal. Memang dari awal ini mereka berdua itu sudah merencanakan terkait niat jahat mereka terhadap adik kandung dari tersangka HLF ini ya, Mbak. Dia karena memang berdua ini tersangka HLF dan DAC ini memang dilatar belakangi oleh sakit hati, hubungan yang tidak harmonis kepada orang tua dari HLF dan mertua dari DAC ini, kemudian punya niatan untuk menyakiti adik kandungnya dengan harapan saat adiknya bisa disakiti, orang tuanya juga merasa tersakiti, begitu, Mbak. Oh, jadi dendamnya kepada orang tua, tapi lewat adik karena merasa apa? Lebih disayangi atau seperti apa? Kenapa sasarannya justru korban? Iya, betul. Salah satunya karena itu, mungkin karena kurangnya perhatian salah satu dari anaknya. Kemudian memang ada konflik lain yang dalam jangka waktu yang cukup lama yang tidak terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Akhirnya kedua tersangka ini punya niat jahat untuk menyuntikkan narkotika ini kepada adik kandungnya sendiri. Korban ini usianya berapa ya, Pak? Untuk korban sendiri, atas nama inisial ECA ini masih umur 17 tahun, Pak. Oh, masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Nah, pada saat disuntikan itu apa yang disampaikan kakak ke adik? Karena kan tentu tidak lazim ya untuk menyuntikkan sesuatu. Iya, betul. Jadi awalnya memang ada bujuk rayu dari kedua tersangka bahwa awalnya izin kepada orang tua ini ingin mengajak berwisata. Ternyata tidak jadi untuk berwisata, malah dibawa ke rumah mereka ini, pasangan ini, kemudian ditawari iming-iming bahwa menggunakan narkoba ini bisa membuat tenang, kemudian menghilangkan stres dan sebagainya. Namun korban sendiri karena memang walaupun masih di bawah umur tapi mengetahui bahwa yang disediakan oleh kedua tersangka ini barang narkoba tidak baik, makanya ada penolakan dari korban. Kemudian karena ditolak, kedua tersangka ini memaksa melakukan upaya pemaksaan dibantu oleh tersangka lain yang sudah kita amankan juga, Mbak. Oh, korban tahu bahwa kakaknya ini suka menggunakan obat terlarang. Dari mana tersangka ini dengan mudah mendapatkannya, Pak?
Betul, jadi memang kenapa fasilitas atau media yang dipakai untuk menyakiti ini adalah narkoba, memang mereka berdua ini punya riwayat sebagai pengguna, Mbak. Sebagai pengguna, kemudian mereka mendapatkan barang ini dari temannya yang kami tetapkan tersangka juga atas nama inisial MFM. Hmm. Nah, tersangka ini kemudian apakah pernah juga terlibat kasus yang sama? Artinya apakah residivis, pernah dipenjara juga dalam kasus narkoba? Belum, Mbak. Sejauh ini masih belum ada catatan dari ketiga tersangka. Mhm. Pada saat itu tidak ada saksi mata lain, artinya di rumah itu hanya ada tersangka juga korban, begitu Pak? Iya betul, walaupun rumah tersangka ini berbentuk kos-kosan yang dikelola oleh kedua tersangka ini, namun saat berada dalam satu ruangan ini tidak ada saksi lain. Itu. Nah, kondisi korban seperti apa setelah itu? Kondisi korban untuk saat ini alhamdulillah sudah membaik ya Mbak, sudah melakukan aktivitas sekolah pada umumnya. Namun dari pihak Dinsos maupun DP3A masih melakukan asesmen, pemantauan, pembimbingan hingga nanti kondisinya berjalan normal kembali. Tapi adakah efek misalnya ketergantungan, apalagi kan ini disuntik paksa ya Pak ya? Iya, betul. Kalau efek ketergantungan belum Mbak, namun memang ada upaya pemaksaan itu yang menunjukkan beberapa bagian tubuhnya mengalami kesakitan. Namun alhamdulillah lagi kami juga perkembangan terakhir sudah lebih baik untuk kondisi korban. Saya mau menegaskan lagi, jadi tersangkanya jumlahnya 3 orang itu siapa saja, lalu apakah ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat? Untuk saat ini kami tetapkan 3 tersangka, 2 adalah kakak kandung dan kakak ipar dari korban. Yang 1 adalah teman kedua tersangka sekaligus pemasok narkoba dari kedua tersangka, Mbak. Oke. Nah, untuk pasal yang disangkakan terhadap para tersangka apa saja? Ya, untuk sangkaan pasal yaitu terkait dengan tindak pidana ini kami tetapkan 2 pasal Mbak, yaitu tentang penggunaan obat-obat terlarang jenis narkotika, dan kemudian tentang perlindungan anak. Ancaman sanksinya? Ancaman sanksinya yang paling berat yaitu penjara seumur hidup bagi yang anak, kemudian yang narkotika paling singkat 5, paling lama 15 tahun. Ketegasan dalam kasus ini dinantikan agar jangan sampai terulang lagi. Terima kasih atas informasinya Ibda Dika Hermantara, KBO Satreskrim Polres Malang. Terima kasih Pak. Ya.